Sayuti Asapri, teman berdebat saya dulu di DPR dan yang lain-lain ya. Pertama saya minta maaf kalau nanti sambil batuk saya minta air dulu karena saya sedang keserang batuk agak 3 hari ini sehingga tidak begitu lancar. Terima kasih. Saudara sekalian, pertama saya mengucapkan selamat kepada pengurus Majelis Daerah ini Kota Depok yang sudah selesai bermusyawarah dan menghasilkan keputusan yang hari ini insya Allah akan kita lantik. Mudah-mudahan barisan kita kami ke depan itu bisa menjadi lebih rapi lagi untuk mengemban atau melanjutkan atau membawa estafeta perjuangan dari para pendahulu kita yang telah berjasa kepada Republik ini, kepada bangsa dan negara, mendirikan ARI, kemudian mendirikan kami dan memperjuangkan nilai-nilai yang kita yakini sebagai kebenaran dan sebagai maslahat bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya diminta orasi di sini tanpa diberi judul apa yang harus saya sampaikan. Biasanya kalau saya datang temanya ditulis gitu, sehingga saya bisa menduga-duga. Tapi ini tidak ada. Nanti ada. Tapi tadi saya menerima sebuah buku ini dari Mas Ernesto Barcelona. Mana tadi? Judulnya Ke Arah Demokrasi Kita. Iya, Ke Arah Demokrasi Kita. Ini buku tipis yang menggugah. Saya baca 2 alinea di atas. Bagian awal itu menggugah bahwa ada sesat jalan di dalam perjalanan demokrasi kita selama era reformasi. Betulkah itu? Dan kalau betul, mengapa? Dan bagaimana untuk penyesatan itu secara substantif? Lalu kemudian kita mau apa? Oleh sebab itu, saya akan mulai dengan pandangan yang agak sedikit berbeda, meskipun pada akhirnya saya akan bersetuju dengan ini. Saudara, mungkin kita terlalu pesimistis dan agak lupa bahwa sebenarnya kita ini dalam era reformasi 15 tahun itu mengalami kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan, kalau tidak mau dikatakan luar biasa. Mari kita lihat sekarang, mengapa kita dulu melakukan reformasi? Itu dulu pertanyaan. Dulu kita melakukan reformasi karena demokrasi kita pada waktu itu demokrasi semu. Pemerintahan yang timbul atau pemerintahan yang muncul pada saat itu adalah pemerintahan yang hegemonik, dikuasai sepenuhnya oleh Golkar melalui jalur ARB. Tidak ada hak yang substantif bagi rakyat untuk mengekspresikan hak-haknya sebagai warga negara, sehingga pada saat itu menyimpan api dalam sekam yang lambat atau cepat itu memang akan memakan dirinya sendiri. Demokrasi di zaman Orde Baru, maka kita melakukan reformasi. Reformasi itu pada waktu itu yang terpikir kalau mau reformasi harus dimulai dari reformasi politik, karena apapun kebijakan itu muncul dari kekuasaan politik.
Kekuasaan politik yang menggumpal terus itu membuat kebijakan yang juga kemudian tidak adil terhadap masyarakat. Dan kalau disepakati bahwa politik yang mau kita reformasi, maka reformasi yang pertama harus dilakukan pada waktu itu kesepakatannya adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa? Karena sesudah dipelajari secara ilmiah, ketika Undang-Undang Dasar 1945 sudah berlaku, baik pada masa pertama dulu tahun 1945 18 Agustus sampai 16 Oktober tahun 1945, itu yang muncul otoriter. Ketika kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekret Presiden tahun 1959 sampai jatuhnya Bung Karno di tahun 66, 60, sesudah dia juga proses PKI tahun 65, itu juga karena pemerintahan sangat otoriter dan yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Pak Harto berkuasa mengatakan akan melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen, justru sesudah murni dan konsekuen itu otoriterisme yang timbul, sehingga Pak Harto maupun Bung Karno pada waktu itu diberhentikan oleh rakyat tidak melalui jalan normal tapi melalui operasi sesar. Tidak melalui jalan konstitusional. Jatuhnya Bung Karno itu tidak jalan konstitusional, tapi dioperasi oleh kekuatan di luar konstitusi, di luar MPR, di luar lembaga perwakilan rakyat. Pak Harto juga jatuh di luar jalan konstitusi. Meskipun menyatakan berhenti, tapi sebenarnya kita tahu karena 3 hari sebelum itu sudah diancam oleh Pak Harmoko, kalau hari Senin Pak Harto tidak mengundurkan diri, kami akan menyelenggarakan sidang istimewa MPR untuk pemerintahan Pak Harto. Maka Pak Harto sebelum Senin itu sudah menyatakan berhenti daripada diberhentikan. Nah itu saudara, bahwa pemerintah yang tampil berdasar Undang-Undang Dasar 1945 yang belum zaman ini selalu otoriter. Penyebab otoriterisme Undang-Undang Dasar 45 itu sudah dikemukakan oleh Profesor Ismail Suni, Profesor Sri Sumantri dan sebagainya jauh sebelum Pak Harto jatuh. Pada tahun 78 Profesor Ismail Suni ditahan oleh selamat datang Pak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politisi Demokrat ya. Oh, bukan. Ini Pak Wali Kota dilaporkan karena Bapak baru datang, jadi dimulai orasi kebangsaannya dulu. Dan tolerannya harus menunggu Wali Kota. Jadi saya tidak dulu. Ini Pak Wali Kota ini teman saya dulu, sama-sama Menteri Daerah Gus Dur. Beliau ini istrinya gitu ya, saya tahu hafal Al-Quran. Kalau saya sama Pak Nur biasa-biasa aja. Biasanya suami itu kan istrinya yang solehah. Kami dulu pernah ya sering sama-sama sama Pak Nur kan, sama-sama santri, sama Jawa Timur, dia dari pondok pesantren, saya dari pondok pesantren gitu. Jadi ketemu kalau ngobrol itu gelombangnya cuma ketemu. Lalu pernah di Mekah beberapa hari bersama-sama. Dan hari ini ketemu di sini, beliau sudah jadi pejabat, saya rakyat biasa. Selamat baik saya teruskan. Jadi saudara, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ternyata di dalam faktanya telah melahirkan otoriterisme yang disimpulkan oleh kekuasaan Bung Karno dan
upaya mengubah undang-undang dasar itu sudah pernah dilakukan. Profesor Ismail Sudi itu pada tahun 78 ketika habis berpidato seperti ini mengatakan bersama Mahfud Junaidi, Bung Tomo, Ismail Sudi pada waktu itu ceramah itu tentang sistem politik tahun 2008, lalu mengatakan Ismail Sudi itu bahwa undang-undang dasar 45 itu punya kelemahan sehingga selalu menimbulkan otoritarisme. Begitu keluar dari ruang ketiga orang itu ditangkap dan ditahan selama 13 bulan tanpa pengadilan. Lalu kemudian dikeluarkan dengan janji tidak menuntut karena ditahan tanpa alasan hukum itu. Lalu dikeluarkan. Nah itu masih ingat saya semua. Jadi saudara, Undang-Undang Dasar 45 itu sudah lama secara akademis menjadi persoalan. Itu sebabnya ketika reformasi itu lalu timbul gagasan kalau mau memperbaiki Indonesia harus dimulai dari amandemen Undang-Undang Dasar. Itulah sebabnya partai-partai politik beserta pemilu ketika itu menyatakan agenda utama reformasi adalah amandemen Undang-Undang Dasar, kecuali PDIP yang pada waktu itu. Saya masih ingat ada 7 partai pemenang pemilu koalisi di DPR ketika itu: Golkar, P3, PKB, Partai Keadilan, lalu PDIP, ada 7 lah waktu itu. PAN, lalu apalagi ada 7, bersepakat membuat komunikasi bersama bahwa amandemen harus dilakukan. PDIP sebagai pemenang pemilu menolak. Tetapi begitu komunikasi itu keluar, PDIP itu bergabung kemudian karena tidak mungkin melawan 7 partai meskipun dia pemenang. Sehingga pada akhirnya mengirim utusan ke dalam tim lintas partai itu dengan catatan PDIP hanya sebagai pendengar. Itu yang saya catat dari peristiwa tahun 99. Maka kemudian Undang-Undang Dasar 45 diamandemen. Nah, saudara, apakah amandemen ini membawa hasil atau tidak? Kan itu soalnya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Mari kita lihat bukunya Mas Ernesto M. Barcelona ini, yang pertanyaan dan pernyataan pertamanya itu adalah gugatan terhadap perjalanan demokrasi kita. Tapi sebenarnya ada beberapa catatan positif dari era reformasi ini. Pertama begini, pemilu sekarang itu sudah berjalan jauh lebih demokratis dibandingkan dengan pemilu-pemilu Orde Baru. Sekarang pemilu curang tidak ada curang, tetapi sekarang curangnya itu bersama-sama. Semua partai curang. Kalau dulu zaman Orde Baru yang curang satu Golkar, sudah diatur kursinya. Tapi kalau sekarang berdasar hasil sidang-sidang saya di MK, yang curang itu semuanya. PDIP curang, Golkar curang, PKS curang, P3 curang, PKB curang. Ada yang tidak curang di Banten tapi curang di Sulawesi Utara. Ada yang tidak curang di Aceh, curang di Jawa Tengah. Sama semuanya. Jadi dari hasil putusan MK itu demokrasinya itu jauh lebih demokratis meskipun demokrasi di bidang kecurangan. Tetapi begitu. Tetap itu harus dianggap satu kemajuan karena kecurangan yang ada sekarang itu bisa dinilai oleh lembaga hukum. Kalau dulu zaman Pak Harto curang itu selesai. Sekarang curang ada gugat ke MK. Asal tahu saja, selama saya memimpin sidang-sidang MK di tahun pemilu yang terakhir tahun 2009, MK itu membatalkan 72 kursi hasil pemilu yang sudah dinyatakan sah oleh KPU. 12 di tingkat DPR pusat, termasuk pembatalan Pak Agung Laksono yang sudah terlanjur terpilih itu, ya kita batalkan meskipun dia ketua DPR. Di daerah-daerah ada 60 kita batalkan, DPRD 1, DPRD 2. Kalau dulu tidak ada Pak.
Siapa coba dulu? Itu yang pemilihan di Medan, yang lucu kan pemilihan umum di Medan yang terakhir itu, ya. PDI yang dibikin Suryati itu hanya mendapat kursi 10. Sudah diumumkan ke KPU. Nah, ada kegelisahan sehingga menurut informasi Harto dipanggil oleh Pak Harto, oleh koran. Dimarahi, kenapa? PDI kok kamu kerja keterlaluan, kok PDI cuma dikasih 10. Padahal jumlah komisi dan alat kelengkapan di DPR itu 11 sampai komisi 11. Komisi 10 terus gimana? Menurut undang-undang setiap partai harus punya wakil di komisi. Gimana kamu kok dia kasih 10? Sehingga pada akhirnya Anies bin Ajaib 2 hari sesudah itu Gubernur Sumatera Utara, bukan lembaga pemilihan, Gubernur Sumatera Utara mengumumkan bahwa di Sumatera Utara terjadi kekeliruan perhitungan, sehingga PDIP mendapat tambahan 1 dari Sumatera Utara. Paslah 11 itu. Begitu mudahnya Pak rekayasa ketika itu. Sekarang nggak bisa, Anda ke MK dulu. Diadili ya. Nah, ini kemajuan. Itulah sebabnya saya punya Carter report yang memantau pemilu di Indonesia, yang menyatakan keheranannya ketika itu apa? Indonesia ini hebat, ini negara Muslim terbesar, tapi sangat kompatibel dengan demokrasi. Buktinya apa? Buktinya pemilu di Indonesia pada tahun 1999 itu dianggap pemilu yang sangat demokratis. Orang khawatir sesudah pemilu mau terjadi perang antara Islam dan sekuler. Tapi begitu pemilu selesai semuanya tenang. Orang khawatir ketika terjadi pemilihan di mana calonnya Mbak Mega di satu sisi dan Habibie di satu sisi yang dianggap sebagai simbol Islam, ini simbol kebangsaan, nasionalis, sekuler. Buat ributnya, tenang. Muncul jalan tengah, Gus Dur terpilih, rakyat tenang. Itu yang dipuji. Indonesia itu dewasa rakyatnya. Tidak bikin ribut, kalau sudah selesai ya selesai. Pemilu. Nah, itu kemajuan demokrasi kita. Kemudian pelanggaran hak asasi manusia. Pak Ernesto sekarang tidak pernah mendengar Indonesia itu diancam sidang oleh PBB karena pelanggaran HAM. Pernah dengar belum itu bukan PBB, itu orang-orangan aja yang dilobi oleh orang Papua itu suruh bicara di Swiss, pidato, kemudian oleh 5 orang demo lalu masuk orang itu PBB-nya sendiri tidak pernah. Kalau dulu ada Pak agendanya. Sekarang di Indonesia itu tidak pernah terjadi pelanggaran HAM berat. Apa pelanggaran HAM berat? Pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya secara terstruktur, sistematis dan masif seperti DOM, Timur-Timur, Papua, dan beberapa tempat pelanggaran HAM berat. Beliau dulu kan setiap tahun Indonesia diagendakan sidang di PBB untuk diselesaikan. Sehingga dulu zaman Pak Harto itu setiap tahun kita mengirim tim lobby ke berbagai negara agar menolak PBB membicarakan. Kerja kita tiap tahun dulu begitu aja. Setiap menghadapi sidang PBB. Nah sekarang kan tidak ada yang begitu. Apakah sekarang tidak ada pelanggaran HAM? Banyak. Tetapi bukan pelanggaran HAM berat. Sekarang itu pelanggaran HAM dari rakyat terhadap rakyat lain. Kalau dulu dari pemerintah terhadap rakyatnya, zaman Pak Harto. Sekarang dari front apa terhadap apa gitu kira-kira. Rakyat terhadap rakyat. Bahkan rakyat terhadap aparat sekarang pelanggaran HAM. Dia
polisi dihajar, jaksa dihajar, hakim dikebukin gitu kan. Kalau dulu terhadap rakyat rakyat. Sehingga di PBB pun tidak pernah ada agenda. Sekarang itu satu kemajuan. Pers sekarang Bapak bebas begitu, mau nulis apa saja tulis. Orang sekarang tidak usah pakai sip atau sip, jalan semua. Orang memberikan orang yang hari asal laku aja tidak laku ya belum tidak sendiri. Tapi bebas. Ini segi-segi kemajuan demokrasi kita sesudah era reformasi. Tapi sekarang mari kita lihat sisi gelapnya. Saya sependapat sekarang demokrasi kita itu berada di kegelapan, di tengah kesesatan. Karena sekarang itu demokrasi kita itu ya sebenarnya celah noda terhadap demokrasi itu dimulai sebenarnya sudah dimulai bibitnya pada awal-awal reformasi. Waktu itu saya di Jogja, itu ada pemilihan di salah satu pemilihan bupati di salah satu kabupaten di Jogja itu calon yang lemah itu menang. Karena apa? Karena ternyata banyak. Jadi 45 anggota DPR itu, anggota DPRD 23 itu dibayar sama dia, lalu dikarantina di hotel. Kamu harus pilih saya, ini satu orang 50 juta. Waktu itu suap 50 juta besar untuk pemilihan kepala daerah tingkat itu. Untuk anggota DPRD yang dulunya tidak pernah menjadi anggota DPRD, tidak pernah dapat gaji, tiba-tiba dapat 50 juta. Dikarantina di hotel, sehingga orang yang tadinya lemah, tidak pantas, tidak cocok menurut hukum jadi bupati, jadi bupati karena itu yang terjadi. Nah kemudian pemilu tahun 99 juga, kebablasan juga melahirkan kebebasan yang berlebihan. Di situ dikatakan DPRD itu adalah tulang punggung otonomi daerah, sehingga dia boleh melakukan sepenuhnya kekuasaan daerah itu terhadap kepala daerahnya, menerima pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu setiap tahun. Nah, bupatinya atau gubernurnya diacak. Kalau kamu tidak kasih uang, pertanggungjawaban ditolak berarti mesti tidak percaya. Setiap tahun gubernur dan bupati itu menyediakan anggaran agar laporan pertanggungjawabannya itu tidak ditolak oleh DPR. Ya oknum tentunya, bukan DPRD-nya. Datang, bupati datang, sama gubernur bisa saya tolak. Ya maaf lah, agar aman. Korbannya sudah ada itu yang siapa Jeffrey itu yang di Riau. Itu kan juga begitu, nggak cocok dengan DPRD. Tolak laporan pertanggungjawaban jatuh ya. Gitu. Nah itu kemudian terjadi. Nah model transaksi seperti ini kemudian menjadi bibit yang besar untuk transaksi politik pada tingkat nasional sekarang. Sekarang ini demokrasi kita adalah demokrasi transaksional kata orang, dan saya setuju. Di mana demokrasi kemenangan atau keputusan-keputusan demokrasi itu dicapai karena orang mampu membayar. Itu yang disebut demokrasi transaksional. Dan ini sekarang sudah meluas di mana-mana. Orang jangan berpikir tidak punya uang untuk mau berkontestasi politik. Sehingga itu dianggap sekarang itu penyakit kita yang sekarang. Hampir tidak ada orang tampil ketampil pimpinan di negeri ini yang tidak pakai uang atau tidak didukungnya orang yang kemudian menyandra diri. Jadi orang tampil itu sudah didukungi kepada orang sesudah dia memimpin. Tidak begitu. Mau melakukan sesuatu jangan, itu orang saya, kata orang yang bayar ini. Itu melakukan penyelundupan di sana, jangan. Biarkan aja dia. Lalu bulan-bulan tidak tahu,
Ini hampir semua jabatan sekarang proses seperti itu, sehingga saudara sungguh sekarang itu memang sudah sangat mengerikan. Kecurangan di dalam demokrasi itu sekarang seperti snowball, menggelinding semakin besar kecurangan demokrasi kita. Lalu ada lagi rekayasa opini melalui media yang dibayar itu kekuatan besar untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar itu seakan-akan benar, yang tidak hebat itu seakan-akan hebat, yang hebat itu menjadi kecil sekali hati karena rekayasa orang membayari orang untuk tampil atau tidak tampil di dalam. Jadi sudah menjadi syukur karena sekarang begini, misalnya saya melakukan begini, saya mau ikut pemilihan atau saya mau ikut pemilihan DPR, mau bersih susah, ya kan? Seorang pikirannya sekarang, saya begini, lawan saya Pak Danrio, lawan saya Pak Musni, lawan saya Pak Nur Mahmud. Lalu saya berpikir, Pak Danrio itu bayar, kalau saya tidak bayar saya kalah dong. Bayar juga, Pak Musni juga bayar. Akhirnya seperti snowball, semuanya saling bayar, saling bayar besar-besaran sehingga yang tidak mampu melakukan itu sepertinya sekarang ini tidak bisa. Kalau bagi orang Islam, lalu dicari dalilnya, kok melakukan itu kan tidak boleh suatu nyuap. Ini aku dororai. Apa? Yang ringan dari dua darurat. Karena apa? Kalau kita biarkan itu orang menang karena membayar, kita kalah karena tidak membayar, itu berbahaya kalau dia memimpin. Kan lebih baik saya yang menang karena membayar. Lalu apa? Saya bisa menata masyarakat ini. Saudara, ini sebenarnya persoalan kita sekarang. Demokrasi bayar-bayar ini. Dan itu akibatnya tidak ada penegakan hukum yang sungguh-sungguh dibentuk. Si A ditangkap. Itu menurut saya karena apes, bukan karena penegakan hukum. Apes karena seseorang, wah ini pejabat sudah ditangkap, tangkap bawa ke KPK. Itu karena apes. Karena banyak yang lebih besar dari dia belum tertangkap dan ditangkap meskipun yang nangkap ini tahu. Tapi karena ini apes, modalnya sudah tidak ada, bikin politiknya tidak ada, dikorbankan dan masuk. Oleh sebab itu jangan heran, ya dulu ketika terjadi pengangkatan pada pejabat-pejabat setingkat menteri itu sesudah menterinya berhenti karena apes, tidak ada ininya lagi. Baru sekarang ini ada satu, ada menteri yang sedang menjabat lalu dijadikan tersangka. Nah, saudara, jadi penegakan hukum itu menjadi sangat lemah di negeri ini karena apa? Karena setiap orang akan melakukan tindakan tegas itu tersandra oleh pengalamannya sendiri, tersandra oleh orang lain. Maka sekarang menjadi tidak relevan sebenarnya menurut saya ketika orang yang bicara reformasi konstitusi gagal. Salah kita mengubah konstitusi, mengamandemen konstitusi, karena nyatanya juga keadaan jauh lebih buruk. Saudara, persoalannya bukan pada soal konstitusinya sekarang. Berbeda. Atau kalau begitu dinetralkan saja istilahnya. Ini soal konstitusi itu kan sebenarnya tidak ada konstitusi itu baik, tidak ada konstitusi itu jelek, tidak ada konstitusi itu benar, tidak ada konstitusi itu salah. Konstitusi itu mengikat karena disepakati keberlakuannya, bukan karena baik. Itu yang dikatakan oleh Casey Webb ketika dia mengatakan konstitusi itu apa sih? Konstitusi itu tidak lain hanya kesepakatan saja. Bukan karena dia baik atau buruk, bukan karena benar atau salah, kesepakatannya di situ. Maka diberlakukan konstitusi ini. Nah, kalau kita lihat kejadian-kejadian snowball kecurangan demokrasi itu
Saudara sekalian, itu kalau kita rajakan bukan pada konstitusi. Tidak ada Anda mau mencari. Kenapa? Yang menyebabkan demokrasi seperti sekarang itu konstitusi atau tidak? Sekurang-kurangnya belum ada studi yang menyatakan konstitusi sekarang ini menyebabkan kerancuan. Beda dengan zaman Orde Baru, Orde Lama dulu sudah ada rumusannya Presiden Suni. Ada 4 sebab kenapa konstitusi itu harus diubah. Itu ilmiah. Kalau sekarang ada berapa sebab? Tidak ada yang secara ilmiah ditentukan. Ini sebenarnya pada tataran implementasi dari demokrasi itu sendiri. Saya bukan tidak setuju dilakukan perubahan konstitusi, silakan saja, itu kan soal kesepakatan saja. Kalau mau diubah lagi ya buka saja. Tetapi soalnya sekarang bukan di sini. Soalnya sekarang adalah kita ini sudah mulai terjebak pada situasi di mana nampaknya kita tidak bisa keluar dari proses saling menyandera di dalam demokrasi kita ini dan menyanderanya dengan kuat. Nah kalau begitu apa ini yang harus kita lakukan? Saya katakan tidak perlu ada perubahan konstitusi lagi untuk apa? Kalau itu iya ya lakukan secara pelan-pelan, itu terencana sungguh-sungguh silakan lakukan. Tapi yang ada di depan mata kita ini bukan persoalan konstitusi. Sekurang-kurangnya itu sebanter-banternya itu terjadi di level undang-undang. Karena sekarang ini konstitusi mengatakan pengangkatan duta besar harus mendapat pertimbangan dari DPR. Itu bunyi konstitusi, tapi undang-undang mengatakan duta besar itu harus di fit and proper test oleh DPR. Berubah dari pertimbangan untuk memberi pertimbangan itu lalu fit and proper test. Di situ terjadi jual beli di fit and proper test. Orang mau jadi pejabat bayar ke DPR. Saudara dulu tahun 2007 saya jadi anggota DPR. Waktu pemilihan ketua KPK Antasari Ashar. Itu kan ramai dengan politik uang di DPR, di wartawan dikasih amplop itu pada waktu itu. Nah, ketika itu saya anggota Komisi 3, saya menjadi korlap dari fraksi Kebangkitan Bangsa untuk memilih siapa calon KPK. Saya sudah menentukan 4 orang, 1, 2, 3, 4 sudah ditentukan. Mari kita pilih ini. Dan itu murni, tiba-tiba 1 dari 4 itu mengirim orang kepada saya di Komisi 3 dan sekarang orangnya sudah almarhum di Komisi 3 dari fraksi Demokrat. Jadi begini dia datang, Pak, ini titipan dari Pak, mohon ini didukung Bapak untuk fraksi PKB uangnya besar. Untuk Pak siapa? Tadi sudah Bapak X. Oke, dibawa dulu deh uangnya. Nanti kalau sudah terpilih kasihkan ke sana. Uangnya sudah itu saya panggil anggota fraksi PKB di sini. Orang ini jangan dipilih. Batalkan pemilihan ketua. Cari orang lain. Yang 3 tetap, tapi yang ini jangan. Kenapa Pak? Ini baru antar uang dan Pak saya di sini untuk Anda uangnya saya kembalikan. Jangan. Yang sudah benar, sesudah pemilihan dia hanya selisih 2 suara dari Gerindra. Celaka dia. Datang membawa kepada saya saat saya umpama dia tidak bawa uang saya, dia masuk. Tapi yang dia bawa saya batalkan pemilihan. Nah, saya ingin mengatakan ini itu terjadi di semua pemilihan pejabat. Ada buktinya Pak? Buktinya banyak. Itu yang sudah dihukum. Cek pelawat itu kan karena itu. Kan karena membayar orang agar dipilih menjadi dewan gubernur. Berapa orang itu yang sudah masuk penjara? Itu bukti. Indikasinya yang sekarang ini dikatakan oleh siapa ketua KY Imam Ansori Saleh tidak seperti itu banyak.
Itulah saudara sekalian sekarang yang terjadi di negeri kita ini. Lalu saya berpikir bagaimana cara mengubah ini? Mengubah ini menurut teorinya memang cuma ada dua. Kalau menurut salah satu teori maksudnya, salah satu teori perputaran negara itu kan kalau dari otoriter menjadi demokrasi. Kalau demokrasi kebebasan itu biasanya menjadi anarki, di mana orang bisa berbuat sesukanya sendiri seperti yang terjadi sekarang. Ini pilihannya hanya dua. Satu, harus muncul tiran. Harus muncul tiran yang mengambil alih kekuasaan ini, lalu gebuki siapapun yang ingin menghadirkan negara ini dengan cara-cara seperti itu. Maka kemudian muncul, ayolah kita cari pemimpin yang tegas, yang berani membakar itu semua. Itu kan teorinya itu. Atau pilihan kedua, kalau tidak, ubah negara ini. Tidak ada sejarahnya negara yang begini-begini terus tidak ubah. Karena pada akhirnya ketidakadilan yang berakumulasi seperti itu akan menyebabkan apa? Pembangkangan di tingkat negara yang membangkang semakin masif, bubar menurut teorinya Plato. Tapi apa betul kita harus menunggu tiran? Orang Indonesia itu selalu punya jalan tengah yang baik. Dulu pilihannya ini evolusi apa revolusi? Kita ketemu di tengah reformasi ya kan? Itu kan begitu, revolusi. Dan yang mau revolusi juga tidak punya modal. Revolusi itu kan modalnya harus ada tokoh yang disepakati bersama dan sangat kuat seperti rumah ini. Yang kedua harus ada uang juga. Ya. Kemudian ada dukungan rakyat yang kuat. Kan berani ini. Kadang-kadang mau revolusi sedang rapat ada gelas jatuh kaget gitu. Mau revolusi takut sama gelas jatuh. Teriak-teriak revolusi. Nah, maka reformasi itu yang sekarang ini. Mari kita cari. Masalahnya ini mau diselesaikan dengan apa dalam situasi seperti ini. Tetapi saya selalu punya keyakinan. Kekuatan rakyat, kekuatan hati nurani yang ada di hati kita itu biasanya nyambung saja dengan kekuatan jahat yang sudah masif itu dengan bagian-bagian. Seperti zaman Pak Harto, siapa Pak bisa membayangkan Pak Harto bisa jatuh? Tanggal 11 Maret 1.000 orang anggota DPR itu bersumpah mendukung Pak Harto. Tidak ada pemimpin yang lebih baik dari Pak Harto. Tapi karena itu pula kemudian kekuatan masyarakat bergerak, lalu ada yang nyambut sedikit, semula kecil seperti masyarakat kami. Lalu siapa lagi? Mulai menyambut itu terbakar, jatuh. Jadi kita jangan putus asa dan jangan buru-buru revolusi. Nah, mudah-mudahan kita revolusi sekarang. Mari pertama untuk jangka yang lebih panjang dan lebih beradab, kita membangun kesadaran kolektif masyarakat. Sadarkan, ini hak Anda sekarang sedang dilindungi. Mungkin tidak akan terlalu banyak efeknya, tetapi kita harus lakukan. Yang kedua, kalau kekuatan-kekuatan ini dilakukan secara tulus, biasanya bersambung. Ketika Bung Karno sulit dijatuhkan, jangan menjatuhkannya, ada sambungan antara aspirasi rakyat dengan bagian dari unsur Karnois di dalamnya. Pemerintahan. Ketika Pak Harto disulat ada bagian sana yang menyambung. Dan kalau yang sudah ada untuk benturan, ya ternyata bisa jadi juga. Tentu ini tawaran yang terlalu sempurna ketika tidak ilmiah, tapi yang lebih ilmiah dari itu saya belum menemukan. Jadi saya sama dengan buku ini baru menemukan problemnya, belum menemukan jalan keluarnya yang tepat. Kecuali jalan keluar yang paling ampuh itu adalah berdoa. Orang yang orang yang doanya itu doanya diterima. Orang yang teraniaya doanya diterima. Yang mari kita berjuang sambil berdoa. Demikian, saudara sekalian, terima kasih Bapak Wali Kota yang telah menyediakan tempat ini dan bersedia hadir. Dan saya akan dengan sangat senang nanti kami
mendengar sambutan Bapak, pun kepada Majelis Nasional kami, Majelis Wilayah, Majelis Daerah, para senior, adik-adik yang masih aktif di hari ini. Mari kita rapatkan barisan kita untuk terus mengembang dan membawa idealisme kita ke tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.